Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Kirana adalah majikan baru yang ditempatkan untuk memimpin divisi pemasaran perusahaan. Dari penampilannya saja, tidak sulit untuk menebak bahwa dia adalah sosok yang sangat berpengaruh. Rambut hitam panjangnya tergerai dengan rapi, mengenakan gaun kantor berwarna hitam yang elegan, dan mengenakan sepatu hak tinggi yang membuatnya terlihat semakin anggun. Namun, yang paling mencuri perhatian adalah senyumnya. Senyum yang seakan bisa menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Ketika aku memasuki ruang rapat, dia sudah duduk di kursi depan dengan beberapa rekan lainnya. Matanya yang tajam menyapu ruangan, lalu berhenti sejenak ketika bertemu pandanganku. Senyuman tipis muncul di wajahnya, dan itu membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Aku hanya seorang analis biasa, dan dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Namun, sejak saat itu, pikiranku selalu dipenuhi oleh gambaran wajahnya. Hari pertama perkenalan kami terasa biasa saja. Kami hanya berbicara secara profesional mengenai proyek yang sedang berjalan. Namun, entah kenapa, setiap kali Kirana berbicara, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengalir di antara kami. Suaranya lembut namun penuh kekuatan. Dan cara dia berbicara membuat aku merasa seolah-olah aku adalah satu-satunya orang yang dia perhatikan di ruangan itu. Setiap kalimat yang dia ucapkan seolah-olah menumbuhkan rasa kagum yang semakin dalam. Suatu hari, saat rapat sedang berlangsung, aku merasa heran karena Kirana menatapku lebih lama daripada yang seharusnya. "Nando, bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut tentang analisis data yang kamu buat? Aku penasaran dengan temuan yang kamu dapatkan," katanya dengan suara lembut namun menggoda. Suaranya tidak keras, tetapi kata-katanya terasa begitu dalam. Aku mengangguk dan mulai menjelaskan data yang kumiliki. Namun, setiap kali aku berbicara, aku merasa matanya tidak pernah lepas dariku. Aku merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi aku mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan. Setelah rapat selesai, Kirana menghampiriku. "Kamu bekerja sangat baik, Nando," katanya sambil tersenyum. "Aku ingin kamu lebih banyak berkontribusi pada proyek-proyek besar kami. Aku yakin kamu punya potensi yang luar biasa." Aku merasa sedikit terkejut mendengar pujiannya. "Terima kasih, Ibu Kirana. Saya akan berusaha lebih baik lagi," jawabku dengan canggung, mencoba menjaga sikap profesional. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku merasa lebih dari sekadar dihargai. Itu seperti sebuah rayuan halus yang tak bisa kutahan. Hari demi hari, interaksi antara aku dan Kirana semakin sering. Meskipun tetap dalam konteks pekerjaan, aku mulai merasa bahwa ada yang berbeda dalam sikap Kirana terhadapku. Dia sering mencari alasan untuk berbicara denganku, memberikan masukan tentang pekerjaan, dan bahkan menawarkan bantuan jika aku kesulitan. Suatu hari, setelah rapat yang cukup panjang, Kirana meminta aku untuk menemaninya sejenak ke ruang kerjanya. "Nando, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Ayo, masuk," katanya dengan suara lembut. Aku merasa sangat dihargai, tetapi di sisi lain, ada perasaan aneh yang tumbuh di dalam diriku. "Terima kasih, Ibu Kirana. Saya tidak tahu harus berkata apa," jawabku, sedikit canggung. Kirana tersenyum lebih lebar. Tiba-tiba, dia bangkit dari kursinya dan mendekat ke arahku. Ketika dia berdiri di depanku, aku bisa merasakan aroma parfumnya yang lembut, yang seakan mengelilingi tubuhku. Aku merasa terpesona, seperti ada daya tarik yang tak bisa kutahan. Dengan lembut, dia meletakkan tangannya di bahuku, hanya satu sentuhan, namun cukup untuk membuatku terkejut dan hatiku berdebar sangat cepat. "Aku tahu kamu merasa canggung," kata Kirana pelan. Matanya menatap dalam ke mataku. "Tapi kamu harus tahu, aku mempercayaimu. Kamu memiliki potensi besar.
Nando. Seketika itu juga, aku merasa seluruh tubuhku terperangkap dalam sentuhan itu. Aku ingin menghindar, tetapi tubuhku justru terdiam, terpesona oleh kedekatannya. Satu sentuhan darinya sudah cukup untuk mengubah semuanya. Perasaan yang tadinya hanya kekaguman berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat. Sesuatu yang sulit untuk kutolak. Setelah peristiwa itu, aku merasa semakin terjerat dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Kirana mulai sering memberikan perhatian lebih, baik di kantor maupun di luar kantor. Kami sering makan siang bersama, berdiskusi tentang pekerjaan, tetapi seringkali obrolan kami lebih pribadi, lebih dalam. Dia mulai berbicara tentang kehidupannya, tentang segala tantangan yang dihadapi sebagai pemimpin wanita di dunia yang penuh dengan prasangka. Aku yang mendengarkan ceritanya merasa semakin kagum padanya, namun juga semakin bingung. Aku tahu aku mulai jatuh hati padanya, namun di sisi lain, aku tahu hubungan kami sangat salah. Kirana adalah atasan, dan aku hanyalah seorang bawahan. Aku tahu batasan yang seharusnya ada di antara kami. Namun semakin hari, batasan itu semakin kabur. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Kirana mengundangku untuk pergi ke sebuah bar untuk merayakan pencapaian besar perusahaan. Nando, aku ingin kamu ikut denganku. Ini untuk merayakan kerja keras kita bersama, ujarnya dengan senyuman yang menggoda. Kami duduk di sebuah meja yang agak terpencil di sudut bar.